Oh ya, Anda ya. Tepuk tangan dulu. Oh, kalau dari nama saya mungkin nggak ini Pak, nggak kenal gitu ya. Iya. Karena banyak yang naik ya, mohon maklum. Tapi kalau lihat orangnya pasti ingat ya, kayak gitu. Pasti ingat. Benar. Mm-mm. Ini aku agak penasaran aja yang itu yang sebagai topik ini, Yesus nikahi bocil 3 tahun. Faktanya mana, Penasaran? Bos? Ya. Oh, faktanya nih Bang, Ini faktanya kan Bang masih ya. kata tanda tanya, benar atau enggak kan gitu Ya benar atau tidak kan? Iya. Makanya. Mbak, saya mau nanya dulu, apakah memang ada referensi yang Anda tunjukkan kepada saya, Baik. biar bisa saya belajar. Nah, kayak gini nih orang nanya ya. Ini kan kitab Kristen kan? Nah, coba nih. Iya. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari nih ya, di sini ada dari Kaskus ya. Terus juga ada dari blogger yang menuliskan dari Kaskus juga sumbernya. Alkitabnya terbitan 1928 gitu. Nah, bunyinya kayak gini. Ya, bunyinya kayak gini. Istriku yang paling muda, kata Yesus, ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat. Ini diganti aja, nanti Rungkat ya baca sendiri aja gitu. Oh, indahnya. Markus 6, 18, 19. Kalau saya lihat kritiknya apakah betul isinya seperti itu ya. Nih, dengan tuduhan menjawab tudingan Kristen, stop kristenisasi, membongkar kebohongan Kristen. Di sini dituliskan Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meer dari Gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan terhadap Injil, termasuk dengan menendang ayat Matius 20 nomor 22 ya dari Alkitab. Jangan lupa Alkitab terbitan 1928 kini tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Jadi seperti itu keterangannya. Oh, berarti Injil Barnabas ya, Bos ya? Bukan Injil Barnabas ini, Markus. Markus sebelum diedit. Markus sebelum diedit. Yang saya tahu cuma Injil Barnabas yang melakukan Kalau terjemahan yang tidak diterima. Injil Barnabas nggak ada kayak gini isinya. Kalau saya baca Injil Barnabas juga, Pak. Oh ya. Iya, baca. Saya tahu isinya Injil Barnabas, tapi nggak sevulgar ini gitu loh. Kalau ini vulgar banget masalahnya. Oh, ini udah jadi berarti ada semacam keraguan sama sampean ya, Bos ya? Kayak gitu. Makanya ini kan ada nih aslinya di Austria gitu. Coba dicek dulu gitu, dicek dulu di Vienna, Austria apa betul data yang ditampilkan ini, karena di sini Alkitab kan, Alkitab Kristen. Nggak masuk akal aja kalau yang 3 tahun kan, aneh gitu. Iya. Maria berumur 3 tahun katanya. Itu Maria itu disebutkan secara gamblang nggak? Maksudnya gamblang. Coba dibaca. Maksudku, secara gamblang. Maria ini yang mana ini? Maria ibunya kah atau nama Maria yang lain gitu? Ini Yesus punya istri, berarti Maria Magdalena yang dimaksud. Maria Magdalena. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak Ialah tahan Maria. nafsuku melihat. Iya. Indahnya. Berarti Maria aja ya, nggak ada Maria Magdalena. Maria, ya? tapi nggak tertulis lengkap di sini sih. Memang bukan Maria Magdalena. Bukan, kayaknya. Nggak tahu Maria yang mana gitu. Berarti kan nggak bisa disimpulkan bahwa tadi kan Bapak bilang Maria Magdalena. Jadi maksudku berarti bukan Maria Magdalena gitu ya. Kalaunya masalah istri Yesus, saya baca di sini Maria Magdalena. Kayak gitu. Di sini. Ya. Kalau ini dan kan tahu sendiri kan Maria Magdalena di sini disebutkan. Maria Magdalena itu kan dia seorang, bagi kami Nasrani ya, seorang yang dulunya perempuan yang nggak benar gitulah, dan juga Waduh, masa perempuan nggak benar, Pak? Astagfirullah. Dulunya. Nggak mungkin lah Yesus nikahin perempuan nggak benar. Iya, maksudku. Jadi asumsi ini Anda percaya?
Kita perlu cek gitu. Enggak, maksudku Anda percaya nggak? Belum tentu. Saya juga masih cek, belum ambil kesimpulan. Kecuali ada keterangan dari Kristen, apa betul atau tidak? Adakah sebuah data yang menunjukkan atau dapat membantah hal tersebut gitu? Oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang itu, apakah di iman Muslim Yesus itu adalah Isa? Yesus adalah Isa. Gini ya Pak ya. Pemahaman sampean dulu. Pemahaman saya, kalau di luar konteks teologi, di luar konteks kitab suci sama. Itu Ya, di berarti- luar dari dua agama ya. Bukan dari ya. Islam, bukan dari Kristen. Bagi saya sama. Ya. Kalau saya Sama. meninjaunya gini, apa alasannya? Alasannya di luar kitab suci begini. Kalau Nabi Isa dan Yesus itu sama, begini. Karena sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, hanya sekali kejadian seorang Yahudi, anak laki-laki dilahirkan dari perawan. Nggak pernah terjadi dua kali, dan perawan itu tidak melahirkan anak kembar. Secara akal logika, kalau terjadi satu kali berarti oknumnya sama. Itu tanpa melalui kitab suci dulu gitu. Oknumnya Nah, sama. terserah kitab suci ini mau menceritakan yang satu beda terserah ya. Tapi yang saya berikan alasannya kepada Anda, kenapa saya bilang sama? Karena sejarah dari zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak pernah ada terjadi dua kali seorang anak laki-laki dilahirkan seorang perawan. Oh, iya ya. Jadi Kalau berarti kita pemahaman- bilang beda, Pak ya, kalau kita bilang beda, oh beda itu Isa dan Yesus. Oh, berarti yang mengatakan beda harus dong, wajib dia mencarikan, bahwa ada terjadi dua kali di muka bumi. Seorang anak Iya. Yahudi laki-laki kan dilahirkan dua perawan. Nah, kayak gitu jadinya. Ya, jadi pemahaman orang Muslim bahwa Isa itu Ini adalah bukan Yesus gini. ya. Gini bukan pemahaman Muslim. Pemahaman Muslim berbeda-beda gitu tentang masalah Isa dan Yesus. Ini Oh, bukan beda. pemahaman Muslim, tapi pemahaman umum dari sejarah di luar agama. Maksudku kenapa di Quran itu ada Kalau Anda juga membawa ke nama Al-Quran Maryam. gini, Bapak, kalau Anda membawa ke Al-Quran berarti melalui pandangan Islam jadinya. Apakah Isa Makanya aku bilang sorry, dan pandangan. Yesus? Nah, kalau Itu sama. menurut pandangan saya ya, pandangan saya seperti di awal tadi alasannya. Nah, kalau menurut pandangan Islam dari sisi teologinya ceritanya seperti apa? Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israel, dia diutus untuk Bani Israel saja. Nah, terus juga dia menyuruh menyembah Allah selama hidupnya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Ya. Jadi kayak gitu. Itu Nabi Isa menyuruh menyembah Allah. Terus Nabi Isa juga akan kembali kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Selama dia hidup menyerukan Tuhan yang esa. Kayak gitu Nabi Isa dari ajarannya. Nah, silakan kalau kita melihat di kitab Kristen, apakah ada Yesus yang menyuruh menyerukan menyembah Allah? Ternyata ada. Lukas 4 nomor 8 kan kayak gitu. Apakah betul Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel? Ternyata ada. Matius 15 nomor 24 kan kayak gitu. Di dalam Yohanes pun juga ada. Aku akan kembali kepada Bapamu dan Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Kayak gitu. Jadi kalau secara pengajaran saya bilang ini adalah oknum yang sama gitu. Tetapi apakah secara cerita teologinya bisa dikatakan sama? Jawabannya tidak. Karena Yesus itu tersalib. Kalau di Islam Nabi Isa lolos dari penyalipan. Dia tidak mati, tidak pula dibunuh gitu. Tidak pula Jadi siapa yang disalib. disalibkan? Tidak Kalau disebutkan memang namanya. Maksudku Tidak. Tidak disebutkan. Tidak di Al-Quran tidak menyebutkan sebuah nama. Jadi kok bisa pemahamannya diserupakan katanya orang yang diserupakannya. Baik, saya akan Jadi- jelaskan dulu ya Bapak ya. Siap. Mungkin kenapa tidak disebutkan sebuah nama di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 itu?
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kan kayak gitu, dia tidak dibunuh dan tidak pula disalib tapi dia diserupakan. Kenapa tidak disebut nama? Itu kita merujuk ke dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tuh. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ternyata Allah sengaja tidak menyebutkan nama, sebuah nama, agar Nabi Isa sendiri diturun kedua kalinya dia menjelaskan dengan siapa dia diserupakan, terus bagaimana kejadiannya. Kayak gitu rupanya. Makanya tidak disebutkan sebuah nama. Kalau disebutkan sebuah nama orang nggak percaya. Jadi biar orang percaya, dia disuruh turun lagi untuk menjelaskan dengan siapa dia diserupakan. Gitu loh Pak. Nah silahkan ditanggapi. Oh jadi oke. Jadi kalau pemahaman kami, kalau yang doktrin Muslim yang menyatakan bahwa Isa itu tidak disalib, ya kan? Ya kami ada barang buktinya gitu, bahwa tempatnya ada, di mana penyiksaannya, di mana dia dibunuh, di mana terjadi pengkhianatannya, ada semua di kitab dan juga bisa dibuktikan gitu. Oh baik. Jadi boleh maksudku saya kan berbeda seperti itu dulu Pak. Ya. Tapi kalau yang seperti yang Bapak bilang itu diserupakan tapi namanya tidak diketahui, itu semacam ambigu bagi saya gitu. Oh baik. Untuk membuktikan kebenarannya. Iya, itu yang saya maksud. Baik, bisa saya tanggapi Pak? Tanggapan Anda kan seperti itu ya? Iya. Jadi begini Pak ya, kalau menurut Anda ambigu, terus ada bukti di kitab kata Anda, saya minta satu dong ya, bukti kepada Anda. Mana tiang salibnya Yesus? Ada di museum mana gitu? Pakunya yang digunakan saat menyalib Yesus itu mana? Kayu salibnya itu di mana sekarang? Coba bisa tolong ditunjukkan, ada nggak gitu? Ya, oleh pihak Kristen. Kan katanya ada ceritanya, ada buktinya Pakunya. dari sejarah. Pakunya. Iya. Tapi kan kapannya ada kan? Kan kapan Yesus ada? Bukan kapan, yang saya maksud itu paku yang menancap di tangannya. Iya, katakanlah dulu maksudku dia meninggal kan, wafat kan? Ada barang buktinya itu Pak, apanya? Kan kapan? Bukan Ada. kapannya yang saya minta. Dan juga pisau kalau untuk kayu salib itu saya rasa sulit karena dia gini, bahannya itu kan termasuk ya gampang hilang karena sudah ribuan tahun yang lalu kan gitu. Jadi saya maksud kalau barang buktinya kan itulah Tombak untuk membunuh Yesus sebelum mati, yang kan setelah disalibkan dia itu belum mati, tapi untuk memastikan mati, prajurit Romawi melakukan tikaman terhadap bagian perut. baik. Di situ ada apanya? Ada Baik. barang buktinya gitu. Jadi kalau masalah kalau salib itu kan kamu tahu sendiri lah, kalau kayu disimpan, dan juga pada saat itu kan memang bisa dikatakan waktu Tuhan kami meninggal itu kan sampai matahari pun tertutup, terjadi sesuatu yang agak apalah, kejadian yang agak wah gitu. Baik Pak, begini, nggak masuk akal kalau Anda beralasan seperti itu. Pertama, di dunia ini kayu peninggalan kapal Nabi Nuh ya, kayu peninggalan kapal Nabi Nuh itu masih ada. Terus Dimana ya Di mana? ada, coba Anda buka Google, nanti saya tunjukkan. Nih ya, penelitian penanggalan radiokarbon pada tahun 1980 menunjukkan bahwa kain ini yang dimaksud kain palsu, kain kapan Yesus, merupakan ciptaan abad pertengahan yang berasal dari pertengahan tahun 1300-an. Nah, ini diteliti orang itu kain kapan ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau Anda membawa kain kapan itu nggak kuat. Bukan kain kapan Yesus, karena terjadi perdebatan. Makanya saya setidaknya minta sebuah barang membuktikan sejarah Yesus itu ada. Setidaknya seminim mungkin paku lah, maksud saya gitu.
paku yang menancap di tangan dia mana kan kayak gitu. Kan katanya kan diceritakan oleh Thomas tuh dia paku di tangannya tuh kan berlubang ditancapkan paku. Nah, setidaknya kan ada pakunya gitu loh yang disimpan sebagai tanda bukti sejarah. Maksud saya apalagi kan itu adalah sebuah kejadian yang sangat besar kan? Ya. Bapak Nah, oke jangan lah, merokok kenapa nanti? Ya. Saya tahu maksudku bukan hanya memegang aja. Saya tahu nanti kena Bennett kan? Ya. Biasa. Ya, itu tergantung pemahaman kita sendiri lah masing-masing ya bos ya. Dan saya juga menghargai keyakinan Anda bahwa versi yang Anda imani adalah seperti yang Anda bilang tadi. Tetapi saya belum ada sedikit pun untuk menggugah keimanan saya. Belum seakurat yang kayak mana lah aku bilang ya. Belum bisa. Ya itu kan hak Anda, saya juga nggak memaksa gitu loh Pak. Ya, ya kan saya hanya menunjukkan aja gitu. Hanya ini aja. Saya lihat kan banyak komal-komal yang nggak menunjukkan agamanya gitu. Maksudku kan terlalu baik yang Kristen, baik yang Muslim itu saya rasa. Untuk apa kita kalau saya tergantung Pak orangnya, tergantung orang yang datang. Kalau saya jujur aja, kalau datang yang seperti Anda, nggak berani saya caci maki juga. Kayak gitu. Karena apa kayak gini Islam itu kayak gini Pak, biar sedikit saya kasih pengetahuan sama Anda. Islam itu kayak gini. Ada dua menilai orang di luar agama Islam itu. Yang pertama kafir zimmi. Kafir itu kan orang yang menutup, yang di luar agama Islam lah intinya ya. Dia zimmi gitu. Apa itu zimmi? Dia tidak memusuhi agama Islam. Tapi kalau dia datang ke room Islam cuma pengen nanya, pengen tahu dan pengen mempelajari kan kayak gitu. Maka jenis-jenis orang yang seperti ini termasuk Anda gitu. Nabi kami bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi kami. Maka kalau dia telah menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua yang datang, kafir harbi namanya. Harbi ini memusuhi agama Islam, mengolok-olok agama Islam, mengacak-ngacak agama Islam. Nah, orang yang seperti ini bukan dilindungi bagi umat Islam, tapi harus dibasmi dia. Kayak gitu. Dibasmi. Iya. Kalau yang Jimmy tadi dia harus dilindungi, kagak boleh disakiti. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka menyakiti aku, kata Nabi kami. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti Allah. Dimana itu tertulis bos? Tertulis di mana itu melindungi orang kafir? Baik, nih ya firman sabda. Bentar. Ya, saya bukakan. Nih dalilnya ya. Nah. Ini saya ambilkan tulisannya buat Bapak sebentar ya. Siap. Nih. Man ajazimiyan, bentar ya. Nih, Pak ya. Nih. Man azazimiyan faqad azani wa man azani faqad azallah. Barang siapa, kata Nabi kami, yang menyakiti seorang non muslim yang tidak memerangi umat Islam, maka sungguh dia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, kata Nabi kami, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Orang datang baik-baik, dia tidak memusuhi agama Islam, dia cuma pengen nanya tentang agama Islam, lalu orang tersebut disakiti, maka kata Nabi kami, dia telah menyakitiku. Nah gitu. Tapi kalau yang datang itu kurang ajar, kurang adab, waduh, itu bukannya harus dilindungi, tapi harus dibasmi itu Pak. Gitu. Itu umat Islam, cara memandangnya dua. Bapak nggak ada suaranya. Maaf. Halo. Ya. Halo. Silakan. Pak bilang tadi itu hadis atau Quran? Kalau itu hadis dari perkataan Nabi kami. Kalau di Qur'annya
Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu. Kalau Qurannya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Jadi kata Al-Quran, Quran surah Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama Islam. Itu dalilnya di Al-Quran, Mumtahanah ayat 8, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Terus hadisnya tadi ya sudah saya sampaikan kepada Anda. Nah, terus kalaunya kafir harbi juga ada, Pak. Harbi tadi yang memusuhi agama Islam. Yang memusuhi agama Islam itu ada dalilnya di dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Ini saya tunjukkan aja dah ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Bentar ya. Nih, Pak. Tuh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Kafir yang mana? Tadi kafir yang datang tanpa adab gitu loh, Pak. Beda kan? Ini Bapak suaranya hilang. Suaranya nggak ada loh, Pak. Suara Bapak nggak ada, serius. Headsetnya udah bos ya? Ya udah. Headsetnya ini udah tua kurasa headsetnya bos. Oh, beli itu lem biru rupanya. Lempar beli baru gitu. Nggak ada headset bos. Nggak ada headset. Tunggu, maksudnya enak juga bicara sama Ken. Enggak gini. Halo? Ya. Beneran, bos? Kan definisi kafir ini agak jelek bagi saya gitu. Apa nggak ada kata lain lagi bagi yang maksudnya gini, kata kafir ini kan kalau yang saya tahu waktu saya masih belajar di SMA agak apa namanya ya, tidak beragama, agak ngeri gitu ya. tidak ya kan kata itu maksudku kan, walaupun katanya kan ada berasal dari kata kafirun yang itu tidak mengimani. Iya mengaman. Oh maaf bos ya, namanya juga berdagang ini bos. Sebentar lagi ya. Nggak apa-apa. Hanya 1 menit, oke bos ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Lanjut silakan. Nggak apa-apa, nanti kalau bapaknya menyimak baru kita jelaskan ya teman-teman. Jeda mungkin ada yang beli itu ya, kita hargai gitu ya. Oke. Muslim selamat, iya nanti kita jelaskan gitu ya. Di Al-Quran seperti itu. Kalau hadis baru ada selain Islam, maksudnya calon mu'alaf tat ya, insyaallah ya dengan kelembutan ya kita mendakwahkan agama Islam. Semoga aja beliau diberi hidayah dan diberi kelembutan hati dan mau melunakkan hatinya ya, kayak gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beragam juga menghadapi orang-orang kan dulu ya. Ada yang keras terhadap beliau kan kayak gitu, tetapi Nabi kita menghadapi dengan lembut ya. Contoh tuh kejadian di Taif tuh, sampai beliau berdarah kan dahi beliau tuh Nabi kita, gara-gara dilempari oleh orang yang memusuhi beliau. Nah kayak gitu, tetapi apa, Nabi kita tetap bersikap lembut. Akhirnya apa, mau juga kan orang terima Islam kan kayak gitu ya teman-teman. Ya sabarlah, beliau apa itu di kitab Yunani si Encus Tusbol. Aduh bang, Bang Yanto juga itu yang masalah tusbol itu ya nggak ada Yunaninya, nggak ada kayaknya. Cuma ya ada tuh di terbitan 1928 Matius 20 nomor 22 ya, masalah tusbol itu ya. Dasar emang.
Halo bos. Iya Pak. Tadi Halo. tentang masalah kosakata kafir ya. Iya, makasih lah masih nunggu ya bos ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi begini, udah didengarkan. Nah jadi begini Pak. Udah. Kosakata Belum tadi. Kosakata kafir ya Pak ya. Tentang masalah kosakata kafir itu berasal dari bahasa Arab yang wazan atau akar katanya, asal mula katanya itu ya adalah kafaro yang artinya tutup gitu loh. Menutup. Jadi kayak gitu. Jadi itu adalah fi'il. Kafaro yukfaru. Kan kayak gitu perubahan kosakatanya. Jadi itu adalah fi'il. Orang yang melakukan sesuatu yang menutup gitu. Nah, jadi tentang masalah kosakata kafir ini, petani di Arab Saudi pun ya Pak ya, itu bisa disebut kafir. Karena apa? Dia pekerjaannya menutup tanah. Mereka tidak tersinggung gitu. Petani di Arab Saudi, kafir. Artinya apa? Dia kerjaannya menutup tanah gitu. Nah, lalu secara definisi agama itu adalah kosakata yang paling halus untuk orang di luar agama Islam. Kamu orang yang menutup hati gitu, menutup diri. Itu maksudnya Pak. Kafir itu kamu orang yang menutup diri, menutup hati. Daripada non muslim Pak. Kalau non itu tidak, muslim selamat. Itu lebih ngeri menurut saya. Non muslim tidak selamat. Kamu non muslim, kamu tidak selamat. Waduh, kayak gitu seram. Jadi kafir itu kosakata paling halus itu Pak. Kata kafirun bos macam mana? Itu bukan dari Kafirun situ, itu kafirun itu lebih dari satu orang kafir. Kafirun itu dari kafir juga katanya. Tapi kalau ada runa, itu berarti banyak gitu, lebih dari satu. Kafirun artinya lebih dari satu orang kafir gitu. Jamak Itu dia bahasa Arab artinya kayak ya. gitu, jamak. Ya bermakna jamak ya. Oh gitu. Iya, nggak karena orang kafir lewat katanya kan. Maksudnya itu orang yang menutup hati, menutup diri. Jadi Iya, jangan itu jangan maksudnya. pernah tersinggung Pak dengan kosakata Ya, itu kan, dari karena gini, seharusnya Anda lebih tersinggung dengan kosakata non muslim karena Anda Ya, divonis otomatis kan tidak karena selamat saya- gitu. Karena saya kan nggak memahami bahasa Arab, Mas. Yang saya tahu bahasa Indonesia kata kafir itu adalah orang yang tidak beragama. Kan begitu. Nah, kalau non muslim? Non muslim berarti yang bukan muslim, kan gitu. Oh, yang Masih bukan lebih muslim halus. taunya. Baik. Sekarang kan Anda tahu tuh, sudah saya jelasin. Ngeri Pak kalau disebut non muslim. Iya, maksudku kan setelah saya tahu bahasa Arabnya baru ngeri kan gitu. Kan selama ini kan lebih halus kalau pengertian katanya non muslim daripada kafir. Kata kafir itu ngeri loh, Bos. Itu udah termasuk penyembah berhala. Kan gitu, tidak mengaku Tuhan, sementara kami kan ada Tuhan, kan gitu. Masa dibilang orang kafir, itu menjadi dilema bagi saya. Jadi kan apa nggak sebaiknya diganti, apa salahnya demi menyenangkan, walaupun itu salah-salah terserahlah kalau menurut saya. Tapi lebih halus pengertian non muslim daripada kata kafir. Kafir orang, walaupun pengertiannya seperti yang dibahas, karena saya kan nggak mempelajari bahasa Arab, saya tidak tahu itu apa itu gitu, Bos. Ya itu kalau udah tahu jadi lah, kalau umpamanya yang penting janganlah bilangkan itu aja. Kalau umpamanya pun itu muslim adalah tidak orang yang tidak mempunyai keselamatan, bodoh amat. Itu kan urusanku sama Tuhanku, kan gitu, Bos ya. Iya. Oke. Ya itu kan terserah gitu. Anda menilainya lah. Iya. Masalahnya gini, agama tidak menjamin manusia masuk surga. Oke. Jadi begini, Pak. aja. Ya. Kalau menurut Anda agama tidak menjamin masuk surga, apalagi yang tidak beragama gitu. Loh, kan sekarang saya beragama, Bos. Nah, gini. Kalau bagi Anda agama tidak menjamin masuk surga, apalagi yang tidak beragama.
Ya itu makanya jangan dibilang orang kafir. Gini, kalau kosakata kafir itu ya Pak ya, di Arab Saudi waktu Quran surah Al-Kafirun diturunkan, itu kafir nggak ada tersinggung gitu. Kafir Quraisy itu nggak ada tersinggung mereka. Ya, Surahnya kayak gini turunnya. Mereka mengerti Pak bahasa Arab. Iya. Jadi kan orang-orang Arab yang ngerti bahasa Arab dan disebut kafir, mereka aja tidak tersinggung. Lah kenapa yang di Indonesia tersinggung gitu loh? Ya jelas tersinggung. Pengertiannya pun yang kami tahu bahasa Indonesia, kata kafir adalah orang yang tidak beragama. Artinya gini. Kan gitu. Artinya gini, Anda tersinggung karena ketidaktahuan Anda gitu. Kesimpulannya kayak gitu. Padahal kan ada tuh di Al-Quran tuh, Quran surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Iya, kata orang kafir. Nggak ada orang kafir saat itu marah-marah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Iya, kata kafir. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kami tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Iya juga, kata kafir. Nggak ada tersinggung mereka, Pak. Iya. Kan kembali kepada tadi yang saya bilang tadi, Pak. Mereka mengerti bahasa Arab. Ya, Kan artinya begitu. gini kesimpulannya. Bagi yang di Indonesia tersinggung, artinya dia tersinggungnya atas ketidaktahuannya gitu. Jadi kalaunya udah tahu nggak perlu tersinggung lagi. Oh gitu. Ya udahlah. Kalau memang tidak bisa menjadi patokan, ya apa boleh buat ya. Cuma kalau kayak saya nggak bisa nggak sependapat sama sampean gitu, kata kafir itu. Ya, Kalau kesannya gini Pak, kalau saya gini, kalau saya menjelaskan pakai asumsi bebas gitu ya, silahkan Anda mengambil pendapat lain. Tetapi kalaunya saya menjelaskan dengan disiplin ilmu tata kaidah bahasa, lah mau gimana kayak kita tolak? Karena aturannya memang kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu. Oke lah. Oke, makasih banyak Bos sudah memberikan penjelasan lah bagi saya. Semoga menjadi ustadz yang betul-betul mencintai damai ya Bos ya kan. Baik Pak. Karena Terima Indonesia kasih, butuh Pak. kedamaian gitu. Indonesia butuh kedamaian, bukan kepecah belah, bukan. Oke. Thank you Pak atas diskusinya ya. Oke. Sama-sama.